Baik, di sini saya akan memaparkan submateri dari kelompok kami yang berjudul Definisi Komunikasi Organisasi dan Proses Berkomunikasi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih pengertian dari komunikasi dan organisasi, karena komunikasi organisasi terdiri atas dua kata tersebut. Nah, dari sekian banyak definisi-definisi yang saya cari menurut para ahli dan berbagainya, saya menemukan nih kesimpulan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dan diberikan tanggapan. Atau secara sederhana, proses interaksi antara dua orang atau lebih yang saling mengirimkan pesan dan saling memberikan tanggapan. Nah, sedangkan dari organisasi nih, organisasi merupakan sebuah lembaga atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang saling terikat dan memiliki tujuan yang sama. Nah, dari dua pengertian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses interaksi dua orang atau lebih yang saling terikat dan saling memberikan pesan ataupun tanggapan demi tujuan bersama. Nah, itulah tadi definisi dari komunikasi organisasi. Nah, setelah kita tahu apa itu definisi dari komunikasi organisasi, kita lanjut ke submateri yang selanjutnya, yaitu adalah proses berkomunikasi. Komunikasi terdiri atas beberapa unsur dan tahapan, di mana unsur-unsur tersebut akan tergambarkan di tahapan-tahapan dalam berkomunikasi. Unsur-unsur yang ada di komunikasi yang pertama itu adalah pesan yang akan disampaikan, lalu pengirim pesan, media, penerima pesan, dan yang terakhir yaitu adalah tanggapan atau respon dari si penerima. Nah, tahapan-tahapan dalam berkomunikasi antara lain, yang pertama, pesan yang akan dikirim tentunya harus dikemas terlebih dahulu oleh si pengirim agar pesan tersebut lebih mudah dipahami oleh si penerima. Setelah pesan itu dikemas, pengirim akan mengirimkan pesan tersebut melalui media. Media apa saja yang ada di komunikasi ini? Media tersebut terdiri atas media langsung, di mana kita bertatap muka langsung dalam berkomunikasi. Yang kedua ada media cetak, yang ketiga ada media elektronik. Contohnya seperti sedang bertelepon atau mengirimkan pesan singkat. Nah, setelah pesan tersebut dikirimkan melalui media, pesan tersebut akan sampai nih kepada si penerima. Di mana setelah pesan tersebut diterima, penerima akan mengolah pesan tersebut dan memberikan tanggapannya. Nah, tanggapan yang diberikan si penerima ini terdiri atas dua, tanggapan positif dan tanggapan negatif. Mengapa demikian? Karena dalam proses penyampaian pesan tersebut tentunya ada beberapa tantangan atau gangguan yang menyebabkan pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga saat pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik, penerima akan bingung nih dengan pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim, sehingga tanggapan yang diberikannya tidak sesuai dengan pesan yang diberikan oleh si pengirim tadi. Itulah mengapa tanggapan tersebut dikatakan tanggapan negatif, karena mereka terjadi miskomunikasi di situ. Si pengirim berbicara tentang konteks A, sedangkan si penerima berbicara tentang konteks B. Jadi pesan yang disampaikan kepada si penerima ini tidak sesuai gitu. Maka dari itu komunikasi tersebut tanggapannya bersifat negatif, sedangkan positif tentunya pesan tersebut tersampaikan dengan baik. Nah, dalam berkomunikasi pun peran pengirim dan peran penerima tidak selalu mutlak. Mengapa demikian? Karena si penerima dapat berubah menjadi si pengirim ataupun pengirim yang berubah menjadi si penerima. Nah, itulah tadi materi-materi dari definisi komunikasi organisasi dan proses berkomunikasi. Jadi secara ringkas, komunikasi organisasi itu merupakan proses interaksi penyampaian pesan dua orang atau lebih yang saling terikat dan mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan prosesnya secara singkat nih dapat kita jelaskan, pesan dikemas, dikirimkan melalui media, diterima, diolah, dan diberikan tanggapan oleh si penerima.
Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang saluran dan jenis komunikasi. Materi yang pertama yaitu saluran. Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan oleh sumber komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan kepada penerima. Saluran komunikasi ini dianggap sebagai penerus atau penyampai pesan yang asalnya dari sumber informasi kepada tujuan informasi. Saluran komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, saluran komunikasi organisasi formal yang bertujuan untuk fokus kepada kepentingan yang ada di dalam organisasi dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, dan biasanya dilakukan secara resmi. Contohnya yaitu berupa catatan tertulis seperti memo dan surat. Saluran komunikasi formal ini juga dibagi lagi menjadi 3 jenis arus komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal, yang merupakan komunikasi yang terjadi antara pihak yang memiliki posisi dan peranan yang berbeda dalam suatu organisasi, yang mana salah satu pihaknya merupakan pimpinan di satu perusahaan dan pihak kedua adalah bawahannya. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara pihak yang memiliki posisi, peranan, dan kedudukan yang sama di dalam suatu organisasi. Biasanya dilakukan oleh pihak yang berposisi sebagai anggota yang sama dalam sebuah tim, namun bisa juga dilakukan oleh orang yang berposisi sebagai pimpinan yang sama di dalam sebuah perusahaan. Contoh komunikasi ini dilakukan oleh divisi perencanaan dengan divisi produksi. Komunikasi horizontal ini cukup penting keberadaannya, karena memiliki kegunaan untuk mencapai tujuan seperti melakukan tindakan persuasi, mempengaruhi pihak tertentu, dan memberikan informasi kepada pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang terjadi secara menyilang, baik dari segi posisi, struktur organisasi, maupun dari tingkatan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Komunikasi diagonal ini dianggap tidak sesuai karena berbeda dengan komunikasi sebelumnya. Jenis saluran informal ini lebih berfokus pada hubungan antar pribadi dalam masyarakat. Saluran komunikasi informal ini memang cenderung lebih santai dan tidak perlu mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, dan biasanya dilakukan pada waktu-waktu luang seperti pada saat istirahat kantor. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan penerapan saluran komunikasi, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media lisan. Media lisan merupakan tempat pesan disampaikan secara verbal, baik secara personal maupun via media komunikasi. Yang kedua, media tulisan. Pesan yang disampaikan dapat berupa tulisan seperti catatan memo, surat, poster, atau selebaran yang digunakan sebagai sumber komunikasi. Yang ketiga, media elektronik, di mana media penyampaian pesan melalui media elektronik, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih cepat. B. Jenis-jenis komunikasi. Di dalam bukunya, Dr. Haji Chandra Wijaya yang berjudul Perilaku Organisasi, Sofiani dan Gurniwa berpendapat bahwa terdapat berbagai macam cara pandang yang digunakan untuk membedakan bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, ruang lingkup organisasinya. Menurut lingkupnya dalam organisasi, komunikasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, komunikasi intern, yang merupakan komunikasi yang terjadi antara orang-orang atau bagian-bagian yang ada di dalam organisasi. Contohnya antara atasan dan bawahan atau para penjabat setingkat. Yang kedua, komunikasi ekstern adalah komunikasi yang terjadi antara suatu organisasi dengan pihak luar. Contohnya, sebuah organisasi perusahaan dengan bank. Jenis organisasi menurut sudut arahnya dibedakan menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, komunikasi searah. Komunikasi searah adalah komunikasi yang terjadi ditandai dengan adanya satu pihak yang aktif, yaitu pihak aktif itu merupakan orang yang menyampaikan di dalam hierarki organisasi. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi yang berlangsung di antara penjabat yang sederajat. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Dari segi sifatnya, komunikasi dalam organisasi dibedakan menjadi 2 pula. Yang pertama,
Komunikasi formal adalah komunikasi yang melalui jalur atau saluran organisasi dan berkenaan dengan urusan-urusan organisasi yang resmi. Yang kedua, komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui saluran organisasi yang resmi atau menyangkut urusan-urusan di luar organisasi. Yang kelima yaitu berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, cara penyampaian verbal adalah komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh kebanyakan orang. Bisa melalui media tulis maupun lisan. Contoh dari komunikasi verbal ini yaitu penyiar televisi atau radio yang pesannya dapat diterima dan dipahami oleh seorang pendengar. Yang kedua, cara penyampaian nonverbal disebut juga dengan komunikasi tanpa kata, yaitu komunikasi yang pesannya disampaikan melalui simbol, isyarat, atau perilaku tertentu yang bukan dengan kata-kata. Biasanya, komunikasi ini hanya dipahami oleh beberapa kalangan, tergantung dari pengalaman, pendidikan, latar belakang, budaya, dan adat istiadat yang dimiliki oleh pendengar tersebut. Sekian materi dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi hambatan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, mengenai kata hambatan sendiri, pasti pernah didengar oleh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hambatan itu dapat kita artikan sebagai rintangan ataupun halangan. Nah, dalam berbicara mengenai hambatan, maka dapat kita artikan bahwa hambatan komunikasi dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai noise of communication artinya adalah proses komunikasi yang mengalami hambatan ataupun gangguan komunikasi dari hal-hal yang mengalami kelancaran peralihan pesan informasi dari sumber kepada penerima. Gangguan-gangguan ini mungkin dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dari pesan yang disampaikan kepada pesan yang diterima. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari komunikator, komunikan, pesan, media, dan lain-lain sebagainya. Dan hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan makna pesan yang disampaikan. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis hambatan dalam komunikasi yang efektif. Nah, pertama, kita berbicara mengenai hambatan teknis. Nah, hambatan teknis sendiri dapat kita artikan sebagai hambatan dalam keterbatasan fasilitas atau peralatan komunikasi. Hal ini dapat kita ketemui dalam keterbatasan jaringan telepon ataupun internet. Hambatan ini juga dapat kita kenal sebagai hambatan dalam alat. Contohnya yang dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya dalam suatu perusahaan, seorang manajer memerintahkan anggotanya untuk mengirimkan file atau data dalam format email. Tetapi dikarenakan sibuk, file atau email tersebut tidak terbuka, sehingga hal ini dinilai kurang bagus untuk menyampaikan komunikasi, dikarenakan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebaiknya untuk menyampaikan file atau data tersebut bisa kita menggunakan telepon jika dalam keadaan yang mendesak. Nah, contoh yang kedua yaitu dapat kita ketemui dalam dunia pendidikan. Misalnya, pada saat pandemi saat sekarang ini, kebanyakan dosen ataupun guru-guru menjelaskan materi melalui media Zoom. Nah, pada saat penjelasan materi melalui media Zoom ini, mungkin ada hal yang mempengaruhi hambatannya, seperti koneksi jaringan yang terputus, sehingga pada saat penyampaian pembelajaran dinilai tidak kondusif, dikarenakan kondisi internet yang kurang bagus tersebut. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi yaitu hambatan semantik. Nah, berbicara mengenai hambatan ini berasal dari dalam diri komunikator, yaitu bahasa yang digunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan diri ataupun perasaannya kepada komunikan. Nah, contoh yang dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu perusahaan, yang pertama yaitu pada saat sekarang ini di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan asing yang berkembang di Indonesia. Perusahaan itu mungkin didirikan oleh
dari negara Jepang, Cina, Korea, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan bahasa dari seorang pendiri atau manajer tersebut mungkin ada menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri. Nah, karyawan dari perusahaan asing tersebut mungkin ada yang berasal dari bahasa Indonesia dan juga menggunakan daerahnya sendiri atau bahasa negaranya sendiri. Nah, dalam perusahaan tersebut terjadi perbedaan bahasa sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi ataupun pandangan. Nah, selanjutnya saja dapat kita temui dalam negara kita sendiri. Nah, Indonesia merupakan negara yang beragam, baik dari bahasa maupun suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, dari segi suku yang ada di Indonesia ini cukup banyak. Dan suku-suku tersebut menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dikarenakan perbedaan bahasa inilah juga dapat menimbulkan hambatan dalam suatu komunikasi. Nah, untuk agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka digunakanlah bahasa Indonesia. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi tersebut yaitu hambatan manusiawi. Nah, hambatan manusiawi ini mungkin berasal dari dalam manusia sendiri, seperti yaitu faktor emosi, kemampuan atau ketidakmampuan alat panca indera seseorang. Contohnya saja, misalnya pada saat seorang komunikator berbicara dengan komunikan yang sedang melamun, sehingga sesuatu yang disampaikannya tidak terdengar dengan jelas. Nah, contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ketika menaiki angkutan umum, misalnya bus atau trans. Nah, kita menanyakan lokasi kepada penumpang yang di sebelah kita, tetapi kita tidak mengetahui bahwa penumpang di sebelah kita tersebut adalah tunarungu, sehingga hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya hambatan komunikasi disebabkan oleh keterbatasan panca indera seseorang tersebut. Adapun jenis-jenis hambatan lainnya, yang pertama yaitu hambatan psikologis. Nah, berbicara mengenai psikologis mungkin berkaitan dengan psikis seseorang. Contohnya, misalnya seseorang yang trauma terhadap peristiwa masa lalu atau yang pernah dialaminya, atau bisa juga disebabkan oleh peristiwa atau bencana alam. Nah, selanjutnya yaitu hambatan mekanis. Nah, berbicara mengenai hambatan ini dipengaruhi oleh media yang digunakan dalam komunikasi. Misalnya, suara telepon yang tidak jelas, huruf buram pada surat, ataupun suara yang terkadang sering hilang muncul. Nah, selanjutnya yaitu hambatan ekologis. Berbicara mengenai hambatan ini, ekologis sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan. Nah, jadi hambatan ekologis adalah hambatan yang terjadi di lingkungan, yaitu misalnya suara lalu lintas, suara hujan ataupun petir, dan suara pesawat terbang. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu bagaimana sih solusi atau cara mengatasi hambatan komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi. Nah, secara umum dapat kita lakukan dengan cara memberikan umpan balik. Selanjutnya, pahami situasi dan kondisi ketika kita saat sedang berbicara. Nah, yang ketiga bisa kita lakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat yaitu kita dapat berbicara secara langsung. Nah, mungkin ada beberapa cara lain untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama yaitu hubungan personal. Nah, hubungan personal ini dapat kita artikan sebagai hubungan harmonis dengan orang lain yang dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kedua belah pihak menyampaikan perasaan secara langsung dan dengan cara yang hangat dan ekspresif. Yang kedua yaitu menyampaikan apa yang terjadi dalam lingkungan pribadi melalui penyikapan diri. Yang ketiga yaitu menyampaikan pemahaman yang positif dan hangat kepada satu sama lainnya. Yang keempat yaitu bersikap tulus terhadap satu sama lain dengan menunjukkan sikap menerima secara verbal maupun nonverbal. Yang kelima yaitu selalu menyampaikan pandangan positif tanpa syarat terhadap satu sama lainnya. Yang keenam yaitu berterus terang mengapa menjadi sulit atau bahkan mustahil atau sepakat satu sama lainnya dalam perbincangan yang tidak menghakimi, cermat, jujur, dan membangun.
Selanjutnya yaitu dapat dilakukan dengan hubungan posisional, yaitu dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang dapat ditentukan dengan pendekatan struktur dan tugas-tugas fungsional anggota organisasi yang dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, merencanakan penempatan atau pengaturan jabatan secara benar. Yang kedua, berusaha menjernihkan hubungan. Yang terakhir yaitu dapat kita lakukan dengan cara hubungan berurutan. Nah, berbicara mengenai hubungan berurutan ini adalah informasi yang disampaikan ke seluruh organisasi formal oleh suatu proses dapat dilakukan dengan dalam proses ini orang yang berada di puncak hierarki mengirimkan pesan kepada orang kedua, kemudian mengirimkannya kepada orang ketiga. Itu tuh dilakukan secara berurutan dari atas, menengah, sampai terakhir. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi mengelola sistem informasi untuk komunikasi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi intinya, tentunya kita harus mengetahui apa sih itu teknologi informasi. Nah, menurut Jogianto, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk di dalamnya itu memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, informasi yang berkualitas itu adalah informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, bila sistem teknologi informasi yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan itu dihubungkan dengan struktur organisasi perusahaan, maka akan diperoleh suatu gambaran mengenai kebutuhan informasi yang berbeda-beda untuk setiap jenjang dan struktur organisasi. Para manajer itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda sehingga mereka membutuhkan sistem informasi yang berbeda-beda pula. Nah, ada beberapa sistem informasi yang sering digunakan oleh para manajer. Yang pertama itu ada namanya Executive Support System atau ESS, yang mana sistem informasi ini digunakan oleh para manajer puncak untuk membuat keputusan. Sistem ini membantu pembuatan keputusan yang tidak terstruktur. Nah, yang kedua itu ada manajemen informasi sistem atau MIS, di mana sistem informasi ini menyediakan berbagai laporan kepada manajer menengah, bahkan dalam hal tertentu dapat memberikan informasi secara online terhadap kinerja perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada namanya Discussion Support System atau DSS, di mana sistem informasi ini disediakan untuk menunjang aktivitas manajer menengah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, itu ada Knowledge Work System dan Office System. Knowledge Work System ini itu digunakan di mana sistem informasi ini memberikan informasi pada knowledge level system dalam suatu organisasi. Nah, sedangkan OAS atau Office System tadi itu membantu memberikan berbagai informasi bagi data works. Dan sistem informasi yang sering digunakan oleh para manajer yang terakhir itu ada namanya Transaction Processing System atau TPS. Ini merupakan sistem informasi yang paling dasar yang memberikan berbagai informasi bagi anggota organisasi di level operasi. Nah, teknologi informasi tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Karena sistem informasi ini seperti yang kita ketahui tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Dalam teknologi sistem informasi seperti ini, kemudahan dalam berbagi informasi ataupun itu mencari informasi sangatlah penting, dapat dilihat dari semakin berkembangnya teknologi internet dan jaringan. Sekarang ini internet merupakan suatu kebutuhan dalam berbagi informasi ataupun mencari informasi. Peran yang dapat diberikan oleh teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi
untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Nah, kemudian bisa juga itu memperoleh informasi untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, asosiasi profesi, dan lain-lain sebagainya. Nah, persaingan bisnis yang semakin ketat pada era globalisasi saat ini itu harus didukung dengan penerapan sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik itu adalah suatu sistem terpadu atau kombinasi yang teratur dari orang-orang ataupun hardware, software, dan jaringan komunikasi untuk menyediakan informasi yang berguna dan mendukung kegiatan operasional dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, pengembangan sistem informasi dalam perusahaan yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi bisa menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Apabila sebelumnya peranan sistem informasi ini hanya sebagai penunjang dalam hal efisiensi biaya operasional, sekarang dapat ditingkatkan peranannya sebagai penunjang sebagai salah satu alat strategis untuk meningkatkan daya saing. Namun, pengembangan strategi sistem informasi itu tentunya harus disesuaikan dengan strategi perusahaan agar peranan dan fungsi sistem informasi tersebut dapat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Nah, strategi perusahaan berbasis sistem informasi perlu dibuat karena sumber daya yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan itu sangatlah terbatas, sehingga diperlukan sistem informasi yang sangat baik untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki data dan informasi dapat menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar persaingan. Nah, dengan adanya komputer, perusahaan dapat mengetahui pengelompokan profit pasar seperti mengenai selera konsumen, respon konsumen terhadap produk yang kita jual, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan secara terus-menerus yang bersifat dinamik. Perusahaan di sini dituntut untuk bisa bersaing dalam dunia bisnis agar menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan itu bahwasannya mengelola teknologi informasi untuk komunikasi ini sangatlah penting dikarenakan saat ini perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, dengan adanya teknologi informasi membuat komunikasi lebih fleksibel tanpa adanya batasan jarak ataupun biaya yang relatif mahal. Dan dengan adanya teknologi informasi ini, itu tentunya akan mempermudah dalam melakukan ataupun memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi mengelola sistem informasi untuk komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.